Kamu di rumah nggak punya anak cucu apa? Nggak pernah main kayak gini? Punya Amiral Mukminin. Dan kamu nggak pernah main seperti tadi, seperti itu dengan anak cucu? Oh nggak pernah sama sekali. Mungkin dia ngerasanya itu bisa menurunkan wibawanya, izahnya, ya. Maka kata Sayyidina Umar, pulang kamu sana, nggak usah jadi gubernur. Apa kurangnya kualifikasi saya? Beliau menjawab, kalau kepada darah dagingmu sendiri saja engkau tidak bisa berkasih sayang, bagaimana engkau akan menyayangi umatnya Muhammad SAW? Ya. Oh, ada yang lebih pentingnya, baik dakwah, yang ngajar, yang mimpin. Kita sayang gak sama yang dipimpin? Karena kalau misalkan gak kayak kasih sayang, kita terkadang ada punten mimpin teh. Oh, dengan kekuasaan ini saya dapat fasilitas ini. Oh, dengan ada orang ini di bawah saya bisa suruh mereka untuk ini itu. Jadi kepikirannya itu mereka tuh bisa nguntungin saya apa gitu, ya. Bukan kasih sayang. Punten ya. Menurut Sayyidina Umar yang kayak begitu, udah nggak boleh jadi pemimpin justru. Ya. Urusin seperti apa ini orang yang ada di bawah. Kita tahu sendiri beliau kalau udah mimpin ya. Sampai menyebutkan kalau ada seekor begol itu kayak campuran keledai sama kuda ya, bukan kedelai mah kacang ya, dan terjatuh di pinggiran Mesir sana, maka aku Umar sebagai pemimpinnya akan dimintai pertanggungjawaban ya. Di riwayat yang lain bahkan Masya Allah ini kejadiannya Umar bin Khattab juga radhiyallahu anhu, tapi dengan orang yang udah jadi gubernur ya. Dulu kan selepas Nabi wafat itu satu jazirah Arab sudah muslim semua. Satu jazirah Arab itu sekarang 7 negara ya, Arab Saudi, Oman, Yaman, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait. Bahkan menjelang ke akhir kepemimpinan Utsman bin Affan itu nggak cuma jazirah Arab, Persia, Iran udah muslim. Negeri Syam sekarang 4 negara, Palestina, Yordania, Libanon sama Palestina dan Suriah, 4 negara itu muslim semua. Afrika sebelah utaranya Mesir, Maroko, Tunisia, Aljazair, Libya itu juga sudah muslim semua. Seluas itu. Jadi kan ada setiap, bukan negara dulu mah disebutnya ada gubernur Mesir gitu ya. Salah satu gubernur mampir ke kediaman pemimpinnya, kediaman Amirul Mukminin, sowan gitu ya. Bawain kue. Dicicipin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Enak, saking enaknya justru baru 1 gigit ditaruh lagi. Beliau langsung nanya, ini kue seenak ini semua rakyatmu bisa makan semua nggak? Dijawab, oh enggak, ini kue mahal, ini nggak semua orang sanggup beli. Mana utang, taruh lagi, bawa pulang sana. Kenapa Amirul Mukminin, ini cuma kue? Beliau jawab, kita pemimpin, kalau negeri kita kurang lapar, kita pemimpinnya harus paling pertama lapar. Tapi kalau akhirnya negeri kita makmur, sukses, baik, bagus, maka kita pemimpin yang harus paling terakhir kenyang. Kalau misalkan mimpin tapi justru pemimpinnya paling buncit sendiri, nah ini dia jadi masalah ya. Segitunya, beliau tuh segitunya. Kalau dibacain keutamaan beliau di kitab lain Fadilatul Amal, pernah suatu ketika beliau dapat, ya kalau zaman sekarang mah import namanya ya, minyak kasturi, minyak wangi, tapi kan bentuknya masih gentong gitu ya. Maka buat dibagiin, maka dipisahin ke kemasan yang kecil-kecil. Terus minta orang-orang untuk istilahnya repackaging, untuk dipindahin ke kemasan kecil-kecil buat dibagiin ke semakin banyak orang, karena nggak mungkin seorang satu gentong ya. Maka ada yang nyeletuk nanya, kenapa engkau tidak ikut ngebungkusin, bagiin, kalau bahasa kitanya. Beliaunya menjawab, masalahnya akadnya untuk rakyat. Kalau misalkan aku ikut ngebungkusin kan baunya pasti nempel di tangan. Nempel di tangan, aku elus ke bajuku, maka jadi aku yang dapat wanginya. Akadnya bukan rakyat, bukan untuk aku. Maka aku takut ngambil yang bukan aku. Aduh, kita mah kadang kalau misalkan datang mampir ke mall, mentang-mentang di situ semprot, udah beli enggak, taruh lagi ya. Selagi tulisannya untuk try me ya, coba aku, itu sih boleh sih. Dan tester ya. Jadi kadang mentang-mentang gak ketahuan, prot, ya udah taruh melinggahnya. Aduh, jangan ya, jangan. Ujung-ujungnya pengen berkah soalnya bicara ya.
Dan berkah itu bicaranya bukan, kalau udah berkah memang nggak melulu banyak tapi pasti cukup. Kalau nggak berkah bisa jadi banyak tapi nggak akan pernah cukup. Ya. Kadang-kadang punten-punten, kalau ada yang jadi penjahat, jadi maling di negeri ini, mereka tuh ngambil tuh dalam keadaan ngambil miliaran dalam kondisi di rekening mereka tuh udah ada miliaran gitu. Atau kenyangnya gimana? Beli makanan. Jangankan beli makanan, mereka bisa beli 1000 restoran kayaknya kalau mau. Tapi tetap aja ada yang dimakan mas satu piring dah ya. Nggak mungkin dimakanin semua. Ya. Maka itu teladan-teladan Insya Allah seperti mereka, luar biasa, alhamdulillah. Maka oh gitu ternyata standarnya, punya kasih sayang, punya kebaikan yang kita pengen ada pada orang lain, ya itu cara mereka. Bismillah, tinggal kita ikutin atau tidak. Dan sekali lagi ya, kata Nabi di riwayat yang lain akan ada harinya nanti di mana emas, perak, dinar, dirham itu udah gak laku lagi. Yang tinggal berlaku tinggal amal soleh kita nanti setelah wafat ya.